2 juta pekerja pariwisata Indonesia terancam kehilangan pekerjaan imbas pandemi COVID-19. Pasalnya hingga Juni 2021, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia masih mengkhawatirkan. Selama periode tersebut, tingkat kunjungan anjlok 80% dari sebelum pandemi. Angka tersebut lebih buruk dari catatan 2020 saat kunjungan pelancong asing terjun 75%. Kunjungan wisatawan Nusantara pun turun hampir 30% karena pemerintah melakukan beberapa pengetatan mobilitas saat angka infeksi COVID-19 naik. Akibatnya tenaga kerja di sektor terkait terkikis 6,67% dan devisa turun nyaris 80% pada tahun lalu. Pariwisata sebelum pandemi merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Namun pada 2020, devisa pariwisata tersisa 3,54 miliar dolar AS dari 16,9 miliar dolar Amerika. Serius jajaki bisnis sektor finansial, Grab dikabarkan mengincar Bank Indonesia mengikuti langkah sang rival seperti Gojek dan induk e-commerce CLTD yang telah membeli sejumlah saham perbankan lokal. Deal Street Asia menyebutkan dua kandidat bank yang paling potensial adalah Bank Fama Internasional dan BRI Agro. Harga saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga atau BRI Agro pun bergerak moncer. Meski melemah pada perdagangan 27 September 2021, saham BRI Agro telah menguat 10,43% dalam sepekan terakhir. Sementara itu, terkait Bank Fama, Grab dikabarkan telah bergabung dengan konsorsium yang akan dipimpin oleh konglomerat media dan teknologi Grup MTech. Nantinya konsorsium tersebut akan mendapatkan bagian saham Bank Fama apabila rencana tersebut terrealisasi. Harga batubara kembali mencetak rekor baru. Harga batubara di pasar Ice Newcastle, Australia tercatat 191,1 dolar AS per ton. Jumlah ini naik 0,95% dari hari sebelumnya sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak 2007. Sepanjang minggu kemarin, harga batubara naik 1,97% secara point to point. Sejak akhir 2020, harga si batu hitam meroket 124,84%. Kenaikan harga batubara ini didorong oleh krisis energi yang membelit Inggris dan beberapa negara Eropa lain. Harga gas alam yang naik hingga 250% jadi pendorong tingginya permintaan batubara. Tidak cuma di Eropa, permintaan batubara juga meningkat di Cina. Pada Agustus 2021, produksi listrik bertenaga batubara di negeri Panda mencapai 516,7 TWh, naik 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Sentral Cina, PBOC, mengeluarkan keputusan yang melarang semua transaksi keuangan yang menggunakan mata uang kripto. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Jumat 24 September lalu, PBOC memperingatkan bahwa mata uang kripto sangat membahayakan aset yang dimiliki oleh seseorang. Ini merupakan langkah keras yang diambil oleh pemerintahan Xi Jinping terhadap penggunaan mata uang kripto. Pada awal tahun 2021, pemerintahan Presiden Xi Jinping mengumumkan akan menindak tegas seluruh aktivitas penambahan cryptocurrency. PBOC juga memerintahkan bank dan lembaga pembiayaan non-bank, termasuk Ant Group yang berafiliasi dengan Alibaba untuk tidak menyediakan layanan terkait dengan cryptocurrency. Ribuan bisnis di Jepang dihantam kebangkrutan akibat pandemi. Kebangkrutan bahkan terjadi sejak Februari tahun lalu. Teikoku Data Bank mencatat 2.000 bisnis dan perusahaan yang bangkrut, sementara jumlah kewajiban dari kebangkrutan mencapai 620,6 miliar yen atau sekitar 80 triliun rupiah. Kebangkrutan pertama terdeteksi pada 26 Februari 2020, sementara itu pilot terbanyak dilaporkan pada Juli 2021, yakni 179 kasus. Secara sektoral, sektor restoran paling banyak yang bangkrut, yakni 336 kasus dari seluruh kebangkrutan atau 16,8%. Diikuti industri konstruksi dengan 203 kasus kebangkrutan dan industri pariwisata 199 kasus. Secara teritori, Tokyo menjadi kota dengan laporan terbanyak yakni 442 kasus, kemudian disusul Osaka 217 kasus.